Moshi moshi. Halo teman-teman, welcome back to my corner. Apa kabar semua? Semoga teman-teman sehat-sehat selalu ya. Hari ini teman-teman bisa lihat apa kayak kebaya. Aku menyesuaikan tema hari ini karena hari ini kita akan bahas tentang sejarah negara kita tercinta Indonesia. Secara garis besar, negara kita ini sejarahnya dibagi menjadi 5 era. Yang pertama, era prakolonial, yaitu di mana bangsa kita ini masih terdiri dari banyak sekali kerajaan teman-teman. Yang kedua adalah era prakolonial, yaitu era di mana datangnya bangsa-bangsa Eropa seperti Belanda, Spanyol untuk mengambil rempah-rempah kita. Yang ketiga adalah era awal kemerdekaan, yaitu pasca proklamasi sampai berakhirnya masa pemerintahan Bapak Presiden kita yang pertama, Pak Soekarno, tahun 1966. Yang keempat adalah era pemerintahan Bapak Soeharto yang dikenal dengan pemerintahan Orde Baru dari tahun 1966 sampai 1998 selama 32 tahun. Dan yang terakhir adalah era proklamasi dari tahun 1988 dari berakhirnya pemerintahan Bapak Soeharto sampai saat ini. Chapter 1, era prakolonial. Sebagaimana yang kita tahu, sebelum menjadi negara republik seperti sekarang, Indonesia dikenal dengan nama Nusantara, yaitu negara yang terdiri dari banyak sekali kerajaan. Teman-teman bisa lihat, ini adalah nama-nama kerajaan yang ada di Indonesia. Yang pertama kita akan bahas adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia, didirikan pada abad ke-5 atau sekitar 400 Masehi, terletak di daerah Muara Kaman di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, dan didirikan oleh raja pertamanya yaitu Maharaja Kudungga. Kerajaan Kutai sendiri sebenarnya bukan nama asli dari nama kerajaan tersebut, teman-teman. Jadi nama Kutai diberikan oleh para ahli, diambil dari lokasi ditemukannya prasasti yang menceritakan eksistensi kerajaan tersebut. Karena memang tidak ada prasasti yang jelas gitu yang menyebutkan nama kerajaan ini itu apa. Dan memang informasinya itu terbatas. Lalu selain ditemukannya prasasti ini, ditemukan juga 7 buah yupa. Ini yang menjadi sumber oleh para ahli untuk menginterpretasikan kerajaan tersebut. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, yupa itu apa? Yupa adalah tugu batu yang berfungsi sebagai tugu peringatan yang dibuat oleh para Brahman atas kedermawanan Raja Mulawarman pada masa itu. Kerajaan Kutai berakhir pada masa kekuasaan Raja Dharmasetia yang tewas dalam peperangan di tangan Raja Kutai Kartanegara ke-13 yaitu Aji Pangeran Anum Panji Mandapa. Namanya susah sekali. Dan teman-teman, setelah Kerajaan Kutai kalah, Kerajaan Kutai Kartanegara menggabungkan kedua kerajaan tersebut dengan nama Kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Sejak awal kemunculannya, Kerajaan Kutai Kartanegara ini memang memiliki kedekatan atau kerjasama politik dengan Kerajaan Majapahit. Ini tertera dalam buku Kerajaan Kutai Kartanegara tahun 2002. Di dalam buku itu disebutkan bahwa kedekatan dua kerajaan ini memang saling mempengaruhi. Seperti itu, teman-teman. Next, yang kedua teman-teman ada Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara ini sendiri merupakan kerajaan Hindu yang terletak di Jawa Barat di tepian Sungai Citarum yang sekarang itu masuk wilayah Lebak, Banten.
Kerajaan ini didirikan sekitar tahun 450 Masehi oleh raja yang pertama, yaitu Raja Dirajaguru, Raja Jaya Singawarman. Nah, untuk kata Tarumanegara itu sendiri diambil dari dua suku kata Tarum dan kata Nagara. Kata Nagara yang berarti negara atau kerajaan, dan kata kedua, kata Tarum diambil dari nama sungai yang membelah Jawa Barat itu sendiri, yaitu Sungai Citarum. Para ahli membuat perkiraan lokasi Kerajaan Tarumanegara ini berdasarkan temuan prasasti-prasasti di sekitar lokasi dan juga komplek percandian di sekitar tepi Sungai Citarum yang mereka sebut dengan komplek percandian Cibuya dan Batu Jaya. Nah, ini mereka duga sebagai peradaban pada masa Kerajaan Tarumanegara tersebut. Dan untuk wilayah kekuasaannya, Kerajaan Tarumanegara itu meliputi dari Banten sampai ke Cirebon. Dan masa keemasannya itu adalah saat kekuasaan raja mereka yang ketiga, yaitu Raja Purnawarman. Perekonomian pada masa kekuasaan Raja Purnawarman itu sangat maju sekali, teman-teman. Ini dibuktikan dengan dibuatnya sebuah terusan aliran sungai yang diberi nama terusan Sungai Candrabraga dan Geomati. Ini dipergunakan oleh masyarakat untuk sarana transportasi dan juga untuk menjual hasil ternak dan hasil pertanian mereka. Terusan sungai yang di Mesir aja, terusan Suez yang di Mesir aja itu dibuatnya tahun 1870. Sedangkan Raja Purnawarman kepikiran untuk bikin terusan sekitar tahun 400. Berarti orang kita itu udah kepikiran duluan dong untuk ngebelah daratan, ya kan? Dijadiin sungai gitu untuk mempermudah berniaga dan transportasi. Keren banget. Ini teman-teman, untuk yang belum tahu terusan sungai itu seperti apa, nih, ini terusan Suez yang di Mesir kayak gini. Jadi orang kita udah kepikiran duluan ngebelah daratan buat jadi aliran sungai itu dari sekitar tahun 400. Keren banget. Yang ketiga adalah Kerajaan Kalingga atau Kerajaan Holling dalam catatan Tiongkok. Jadi Kerajaan Kalingga ini ada di wilayah Jepara, Jawa Timur sekitar 674 Masehi. Tapi untuk lokasi tepatnya sih sebenarnya belum bisa dipastikan. Jadi para ahli tuh baru memperkirakan antara Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pekalongan. Nah, untuk sumber sejarah dari kerajaan ini sendiri itu kebanyakan dari catatan-catatan Cina, kemudian dari cerita setempat, dan dari kisah parahyangan, buku kisah parahyangan yang menceritakan tentang kedekatan Ratu Sima dengan Kerajaan Galuh. Nah, untuk teman-teman ketahui bahwasanya si Kerajaan Kalingga ini tidak dipimpin oleh seorang raja, melainkan oleh ratu yang bernama Ratu Sima. Dan si Ratu Sima ini memiliki satu peraturan yang cukup ekstrim sih, yaitu hukuman potong tangan untuk yang ketahuan mencuri. Nah, menurut aku ya, Kerajaan Tarumanegara wajar gitu loh kalah pamor oleh Kerajaan Galuh, karena Kerajaan Galuh disupport oleh Kerajaan Kalingga, jadi punya kekuatan tambahan gitu, punya support tambahan.